Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Elsa Olivia, kelas R13. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat berdasarkan makalah yang berjudul Pengantar Akuntansi Keperlakuan. Saya akan membacakan tentang akuntansi keperlakuan, yaitu tinjauan umum. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah untuk memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Motivasi dan perilaku dari pelaksana sistem informasi akuntansi menjadi aspek penting dari suatu sistem informasi akuntansi. Menurut Binberg dan Shields pada tahun 1989, mengklasifikasikan riset akuntansi keperlakuan dalam 5 aliran. Yang pertama adalah pengendalian manajemen, yaitu menyangkut peran akuntan dalam menyusun anggaran dan menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian. Yang kedua adalah pemrosesan informasi akuntansi, yaitu mengenai bagaimana pengguna atau user memproses informasi akuntansi. Yang ketiga adalah desain sistem informasi, yaitu mengenai perilaku dalam merancang sistem informasi suatu organisasi. Yang keempat, riset audit, yaitu penelitian dengan menggunakan auditor baik dari pihak internal maupun dari eksternal. Dan yang terakhir adalah sosiologi organisasional, yaitu fokus dari aliran ini adalah pada praktik akuntansi dalam suatu organisasi. Sistem informasi dimanfaatkan untuk membantu dalam proses perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian yang kompleks. Pada banyak volume riset atas akuntansi keperlakuan dan meningkatnya sifat spesialisasi riset serta tinjauan studi secara periodik akan memberikan manfaat untuk beberapa tujuan berikut. Yang pertama adalah memberikan gambaran state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua adalah membantu dalam mengidentifikasikan kesenjangan riset. Dan yang ketiga adalah untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sebidang akuntansi seperti audit, akuntansi manajemen, dan perpajakan. Selanjutnya adalah akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional merupakan akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Informasi keuangan melalui pelaporan keuangan sebagai hasil dari sistem informasi keuangan memiliki tujuan, yaitu beberapa diantaranya adalah: yang pertama, menyediakan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor serta kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemberian kredit. Yang kedua adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi perusahaan serta asal dari kekayaan tersebut. Yang ketiga adalah menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat adalah menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya. Yang kelima adalah menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pendanaan perusahaan. Dan yang terakhir adalah menyediakan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai dalam memperkirakan arus kas masuk ke dalam perusahaan. Kedua, akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Sistem dapat diartikan sebagai salah satu kesatuan kompleks yang dibentuk dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Karakteristik sistem secara keseluruhan harus memiliki sasaran, input dan output, dan lingkungan untuk mencapai target geser yang telah ditetapkan. Jadi, dengan adanya akuntansi sebagai suatu sistem informasi akan membantu para individu, pemerintah, atau badan usaha lainnya dalam menentukan keputusan penting untuk menjalankan perekonomian. Karena tujuan dari sistem informasi adalah untuk melahirkan informasi keuangan melalui proses pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga adalah akuntansi adalah sistem. Sistem informasi yang baru dapat juga menimbulkan hubungan kerja yang baru di antara karyawan yang ada, perubahan pekerjaan, bahkan mungkin perubahan struktur organisasi. Dukungan manajemen puncak merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas penerimaan sistem informasi dalam organisasi. Manajemen, pengguna, dan personil sistem diperlukan untuk pengembangan sistem. Umumnya, kelompok perancang atau tim proyek pengembangan sistem meliputi para pemakai, analisis, dan wakil manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai sistem. Yang keempat adalah akuntansi adalah informasi. Akuntansi dapat dipandang sebagai suatu informasi. Perusahaan harus berupaya untuk mengoptimalkan peran informasi ini untuk mencapai tujuannya. Informasi yang diperlukan oleh manajemen harus memiliki karakteristik seperti akurat dan tepat waktu. Tersedianya informasi secara cepat, relevan, dan lengkap lebih dikarenakan adanya kebutuhan yang sangat dirasakan oleh masing-masing unit bisnis untuk mendapatkan
posisi keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya adalah perkembangan sejarah akuntansi keperlakuan. Riset akuntansi keperlakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Studi terhadap perilaku akuntan dan perilaku dari non-akuntan telah banyak dipengaruhi oleh fungsi akuntan dan laporan. Riset akuntansi keperlakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan yang pertama adalah pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua adalah pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajer, investor maupun wajib pajak. Yang ketiga adalah pengaruh dari hasil fungsi tersebut, seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Kursus inovatif akuntansi keperlakuan secara bertahap diperkenalkan ke dalam kurikulum di universitas besar di Amerika Serikat, dan American Accounting Association memiliki bagian khusus yang mensponsori akuntansi keperlakuan yang disebut riset keperlakuan di dalam akuntansi. Selanjutnya adalah landasan teori dan pendekatan akuntansi keperlakuan. Yang pertama, dari pendekatan normatif ke deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Pada tahun 1952, C. R. Grice menerbitkan risetnya pada tahun 1952. Desain riset akuntansi manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Sejak saat itu, desain riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku organisasi. Yang kedua, dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset keperlakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal seperti riset Argyris, Hopwood, dan Otley. Tetapi karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingensi. Berbagai riset yang menggunakan pendekatan kontingensi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Secara ringkas, berbagai variabel kontingensi yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidakpastian atau uncertainty, seperti tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Yang kedua adalah teknologi dan saling ketergantungan, seperti proses produksi, produk massal, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah industri, perusahaan dan unit variabel seperti kendala masuk ke dalam industri, rasio konsentrasi, dan ukuran perusahaan. Yang keempat adalah strategi kompetitif seperti penggunaan biaya rendah atau keunikan. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang dapat diamati seperti desentralisasi, sentralisasi, budaya organisasi, dan lain-lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung diajukan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.